Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Abdul Latif. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan menurut salah satu tokoh pendidikan, yaitu Raden Dewi Sartika. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Soma Nagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal dunia di sana. Ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Tidak ada istilah pendidikan dalam karya tulis Dewi Sartika. Ia hanya mengungkap tentang pengajaran. Pengajarannya itu ilmu atau alat untuk menata, mengubah, dan memajukan segala rupa atau perkara ke arah yang lebih baik. Serupa halnya dengan kayu kasar, dapat diperhalus dengan diserut. Pohon kurus dapat dibersubur, manusia buruk dapat dididik, yang bodoh harus diajar. Maka dari itu, dengan pengajaran dapat jadi lebih baik akhlaknya, baik pula laku dan kehidupannya. Menurut Dewi Sartika, manusia atau bangsa yang maju adalah bangsa yang baik laki-lakinya maupun perempuannya cerdas. Bukan hanya secara kognitif, tetapi juga efektif akhlak dan budi baiknya. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikan alat bantu belajar. Raden Dewi Sartika yang mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka sejak kecil memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Dikatakan demikian karena sejak anak-anak ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru. Seiring dengan berjalannya waktu, 6 tahun sejak didirikan pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan cuma pada nama saja, tapi mata pelajaran juga bertambah. Ia berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luas, dan terampil. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Tasikmalaya. Prestasi Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan untuk kaum pribumi, khususnya untuk kaum perempuan, membuat pemerintah Indonesia menganugerahkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Demikian halnya dengan Raden Dewi Sartika. Jika pahlawan lain melakukan perjuangan untuk bangsanya melalui perang frontal seperti angkat senjata, Dewi Sartika memiliki perjuangan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah. Berbagai tantangan khususnya di bidang pendanaan operasional sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi panutan di daerah lainnya. Raden Dewi Sartika memiliki keyakinan kuat bahwa ia akan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Dengan sekolah, kaum perempuan akan lebih pandai, karena sekolah adalah sarana untuk mendidik manusia sehingga jati dirinya dapat dikenali oleh dirinya sendiri. Selain mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, para siswi pun langsung mempraktikkan pengetahuan yang mereka peroleh, sehingga mereka dapat dengan mudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Raden Dewi Sartika merasa yakin dapat mengubah keadaan sosial budaya yang menganggap rendah kaum perempuan. Karena dengan pendidikan yang semakin baik, perilaku dan budi pekerti akan semakin baik, sehingga kehidupan akan semakin maju. Selain itu, dengan didirikannya Sekolah Keutamaan Istri memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan untuk mengasah keterampilannya, sehingga akan jauh lebih bermanfaat
baik untuk dirinya sendiri ataupun sebagai istri untuk melayani suaminya, juga sebagai ibu yang baik yang mendidik putra-putrinya supaya dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi lingkungan di sekelilingnya. Raden Dewi Sartika bereaksi ketika merasakan keterbatasan eksistensi sebagai seorang perempuan karena ikatan tradisi masyarakat yang berlaku pada saat itu. Kemudian, ia berkontemplasi dengan membaca buku-buku sehingga daya cerna pikirannya mulai bekerja. Ia berpendapat bahwa kaum perempuan harus bisa mandiri dan tidak bergantung kepada kaum pria dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, mereka harus bersekolah. Karena di sekolah, mereka akan diberi ilmu pengetahuan yang luas, diajari keterampilan-keterampilan bahasa asing sebagai jendela untuk melihat dunia luas, dan budi pekerti yang tepat untuk memperkuat ekspresi diri. Baik, itulah hal-hal yang perlu saya jelaskan mengenai pendidikan menurut Raden Dewi Sartika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.